Shalom rekan-rekan Reborn. Di sini saya akan menemukan salah satu fitur yang ada dalam aplikasi Reborn, di mana rekan-rekan bisa membuat event atau acara untuk kegiatan yang berbayar untuk organisasi, gereja maupun komunitas rekan-rekan semua. Baik, di sini kita sudah masuk sebagai manajer untuk organisasi kita. Seperti itu, di mana kita langsung masuk saja di menu event. Kita langsung saja buat event di sini. Kita namai eventnya misalkan Reborn Festival. Oke. Lalu untuk narasinya teman-teman boleh isi langsung sekarang ataupun nanti juga boleh. Kita next dulu. Kita pilih tanggal eventnya, misalkan eventnya hanya berjalan 1 hari, di hari Minggu tanggal 12 Juli. Lalu waktu eventnya kita set misalkan di jam 12.00 sampai waktu selesainya 15.00. Kita klik selanjutnya. Di sini ada beberapa pilihan untuk event yang bisa teman-teman semua adakan. Ada mulai dari event online, event offline bertiket, event offline bertiket dan berseri. Pendekatannya di sini untuk misalkan kalau teman-teman punya acara retreat ataupun seminar, ini sangat cocok dengan menggunakan event berseri. Lalu di sini ada event dengan venue, di mana pendekatannya kalau teman-teman punya event yang membutuhkan registrasi kursi, dan teman-teman bisa manfaatkan fitur event dengan venue ini. Lalu ada event dengan venue bertiket. Bedanya kalau misalkan dengan venue itu hanya registrasi kursinya saja. Tapi kalau bertiket teman-teman bisa taruh tiket khusus dalam kursi tersebut. Jadi misalkan ada tiket reguler, tiket VIP, nah teman-teman bisa set di sana. Lalu yang terakhir di sini ada event offline tanpa venue dan tiket. Nah, ini hanya event offline biasa, semuanya bisa datang dan bisa menghadiri acara tersebut. Nah, kita ambil salah satu event atau kategori event yang sering dipakai oleh banyak komunitas yang ada di Reborn, yaitu event offline bertiket. Oke, kita langsung buat event. Di sini akan muncul beberapa submenu ya dalam event. Yang pertama ada informasi. Teman-teman bisa isikan semua informasi dari event teman-teman semua yang ada di sini, dari mulai tanggal pelaksanaan, narasi yang ada di depan tadi, kontak penyelenggara sampai kepada pembicara dan juga tema. Teman-teman bisa atur semuanya di sini secara custom. Bahkan untuk link publikasi pun teman-teman juga bisa custom. Misalkan kita ganti reborn.id/app/event, misalkan Reborn Festival di sini. Oke. Lalu nanti teman-teman juga bisa lihat QR code yang ada di event, di mana nanti bisa di-download dan juga misalkan mau ditaruh di poster itu juga sudah bisa. Oke, di situ untuk informasi. Kemudian di sini ada pendaftaran, di mana kita akan definisikan tiket yang ada yang kita akan buat di sini. Kita misalkan buat salah satu tiket, misalkan ya reguler seperti ini. Untuk biaya pendaftaran, karena ini adalah event bertiket, di mana kami juga sudah bekerja sama dengan Payment Gateway, sehingga teman-teman bisa langsung masukkan biaya pendaftaran tiket yang ada di sini. Misalkan kita ambil untuk tiket reguler 10.000. Untuk jumlah tiket misalkan kita set adalah 100, maksimal pembelian 5. Nah, tanggal dan waktu ini teman-teman bisa set sedemikian rupa, di mana tanggal dibukanya tiket teman-teman juga bisa customize di sini. Kita pilih desain tiketnya yang berwarna biru, kita simpan. Untuk tiket yang lain nanti teman-teman tinggal tambahkan saja tiket baru di sini, misalkan tiket VIP atau tiket yang lainnya. Lalu ada di pilihan tiket di sini. Jadi ada satu QR code untuk satu pendaftaran, di mana kami Reborn juga melakukan mekanisme untuk pendaftaran itu bisa satu tiket itu untuk banyak orang atau satu tiket hanya untuk satu orang. Untuk teman-teman yang mau tanya tentang mekanisme ini, teman-teman bisa langsung kontak support kami di Reborn sendiri.
Seperti itu. Itu untuk pendaftaran. Kemudian ada formulir di sini, teman-teman bisa customize form di sini. Kemudian ada peserta di sini untuk melihat peserta yang sudah mendaftar, membayar dan sebagainya. Ada menu dana di sini untuk melihat mutasi ya dari pembayaran yang ada. Kemudian di sini ada fitur voucher, di mana fitur voucher ini terbuka untuk plan yang next gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ada di community plan, teman-teman tidak akan menemukan sub menu untuk voucher ini. Kemudian di sini ada analitik dan juga sertifikat. Oke, kita balik lagi di informasi di mana kita sudah set up di sini. Kemudian jangan lupa untuk status publikasinya teman-teman bisa atur. Ada public, private dan juga unlisted. Dimana untuk public itu akan terbuka di aplikasi Reborn. Kalau private itu hanya untuk anggota saja yang sudah terdaftar. Ataupun misalkan teman-teman mau share itu secara tertutup dengan menggunakan link, teman-teman juga bisa pilih untuk statusnya adalah unlisted. Seperti itu. Kita coba di sini untuk statusnya adalah private yang khusus hanya untuk anggota saja. Sudah selesai, kemudian kita langsung publikasikan saja untuk eventnya. Kita tidak perlu kirimkan ke semua, tapi kalau teman-teman perlu, teman-teman bisa aktifkan toggle-nya. Oke, kita publikasikan. Secara otomatis event akan langsung terpublikasi. Sehingga kalau teman-teman lihat event di sini, secara otomatis event sudah bisa menerima pendaftaran seperti itu. Misalkan kita tutup dulu pendaftarannya untuk status publikasinya, lalu kita refresh di halaman publiknya, secara otomatis halaman tidak akan ditemukan karena memang event sudah ditutup seperti itu. Oke, kita publikasikan kembali, kita refresh kembali. Secara otomatis event sudah terpublikasi dengan sangat mudah. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dari sisi untuk peserta? Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana mekanisme pendaftaran dari sisi peserta. Lanjutkan dari sisi peserta, di mana tadi sudah kita set untuk event ini berbayar ya teman-teman ya, di mana untuk biaya pendaftarannya sendiri sebesar 10.000. Baik, kita mulai daftar di sini. Kita lihat tiketnya di sini sudah tersedia ya untuk tiket reguler sebesar 10.000. Kita mulai pendaftarannya, di mana saya akan mendaftar untuk 1 orang. Kita mulai daftar sekarang. Oke, di sini sudah langsung terlihat di mana ada data pemesan dan juga formulir pendaftaran. Perlu teman-teman tahu bahwa dalam aplikasi Reborn terdapat 2 data. Yang pertama adalah data pemesan, yang kedua adalah data untuk pendaftaran. Kenapa ini dibuat? Karena memang untuk pemesan itu bisa melakukan pesanan untuk orang lain. Jadi misalkan teman-teman punya saudara, punya keluarga yang ingin didaftarkan, nah itu bisa menggunakan formulir pendaftaran sehingga datanya bisa saja tidak sama. Di sini data pemesan adalah bernama Joshua Bernard yang diambil dari data akun itu sendiri. Kemudian di daftar formulir pendaftaran itu bisa diisi dengan data user saya atau data yang lain. Misalkan saya isikan dengan data untuk keluarga saya, misalkan Stefanus di sini. Oke, untuk nomor telepon kita bisa isikan. Email di sini karena bersifat opsional bisa diisi dan bisa tidak. Itu tergantung di mana teman-teman mengatur dalam form customizer yang ada di halaman manager. Oke, lalu kita isikan di sini untuk jenis kelamin laki-laki, lalu tanggal lahir. Untuk form-form yang bersifat wajib itu memang harus diisi, tapi teman-teman sekali lagi bisa atur di form customizer yang ada di halaman manager. Kita lanjut ke pembayaran. Di sini akan langsung diarahkan untuk pembayaran melalui aplikasi. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membuat sistem sendiri karena semuanya sudah langsung diarahkan dalam aplikasi. Oke, di sini untuk metode pembayaran teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang teman-teman mau atau pendaftar mau, seperti itu ya. Ada beberapa metode pembayaran yang ada di sini. Kita pilih saja langsung kris. Kalau teman-teman punya voucher, teman-teman bisa inputkan langsung di halaman tagihan ini juga. Oke, kita langsung check out di sini.
Dimana untuk biayanya dari pembayaran itu sebesar Rp500. Jadi Rp10.000 dari tiket dan Rp500 untuk biaya administrasi. Di sini kita klik. Kemudian di sini akan terlihat halaman untuk pembayaran, di mana di sini akan terlihat untuk QR code sendiri. Kemudian kita langsung scan. Oke, baik. Setelah itu kita bisa klik di sini saya sudah melakukan pembayaran kris. Secara otomatis teman-teman akan sudah mendapatkan tiket pendaftaran untuk Reborn Festival. Kita lihat di bagian manajer, teman-teman akan bisa melihat siapa saja peserta yang sudah mendaftar bahkan sudah membayar. Di sini terlihat bahwa data atas nama Stefanus sudah masuk ke dalam list data peserta. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat di bagian dana bahwa dananya sudah masuk, tapi masuk di bagian pending income, di mana teman-teman bisa melakukan penarikan dana saat saldo ini sudah masuk di income. Teman-teman bisa tambahkan rekening teman-teman, dan saat saldo itu sudah masuk di income, teman-teman bisa tarik uang ke rekening event. Seperti itu untuk demo dari pemanfaatan fitur event yang ada di Reborn. Teman-teman bisa menghubungi kami jika ingin dibantu secara personal untuk memanfaatkan aplikasi ini secara menyeluruh. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati.